ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwani fiddin, a'adakumullah. Di malam yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali untuk melanjutkan pelajaran kita di dalam memetik faedah dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu taala. Insyaallah di malam ini, tepatnya tanggal 29 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau 20 Oktober 2025 Masehi, insyaallah kita masuk ke poin ke-23 dari poin-poin dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana sebelumnya kita telah membahas iman kepada Rasul-Rasul Allah, utusan-utusan Allah. Adapun di poin yang ke-23 kita memasuki pembahasan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi bapak-bapak yang ada bukunya, halaman 224. Halaman 224. Ma'asyiral muslimin rahimani wakumullah, mengenai iman kepada Nabi kita tercinta, khataman nabiyyin, penutup para nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat rasanya oleh rasul yang diutus ini penderitaan yang kamu alami. Kemudian kata Nabi SAW menyifati Nabi SAW dalam ayat ini, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat menginginkan. Jadi Rasul yang diutus ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Bil mu'minina raufur rahim. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini perhatikan, sungguh kami telah mengutus seorang rasul, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari kaummu sendiri. Tentunya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Quraisy, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dari kaumnya, dari Bani Hashim. Adapun nama beliau dan sedikit nasabnya tentunya kita tidak terlalu memperdalam ini, karena kita tidak mempelajari sirah nabawiyah. Berbeda kalau kita mempelajari sirah nabawiyah, itu baru sedetail-detailnya. Namun ini untuk hanya sekedar sekilas mengenal Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ada pelajaran sirah kita sini? Belum ya? Belum. Udah tamat?
Nggak kirain udah tamat kajian sirah ini, luar biasa. Jadi sirah itu salah satu bukti cinta kita kepada Nabi SAW, itu mempelajari sirahnya. Bagaimana perjalanan Nabi SAW, dimulai dari kelahiran beliau dan peristiwa besar di terjadinya penyerangan pasukan bergajah tentara Abraha sampai beliau wafat, itu mukjizat. Dijelaskan oleh ulama bahwasanya seluruh perjalanan Nabi SAW selama lebih kurang 63 tahun, meskipun beliau belum diutus menjadi seorang nabi, itu semuanya pelajaran, apalagi yang ketika telah turun wahyu di usia beliau 40 tahun, itu yang menjadi panutan, yang bagaimana selama lebih kurang 23 tahun itu mengemban amanah. Ini harus kita pelajari, dan seandainya itu bisa kita pelajari, Allah mudahkan. Pertama, itu bukti cinta kita kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, itu merupakan mukjizat juga. Selama 23 tahun mengemban amanah dan mendakwahkannya, dan walhamdulillah ini tersebar minimal ketika itu di Jazirah Arab, kemudian berkembang terus-terusnya sampai di zaman kita sekarang ini. Walhamdulillah. Meskipun tidak yang paling banyak, kalau di dunia yang paling banyak masih Kristen. Namun walaupun demikian, pesat walhamdulillah di Eropa itu orang-orang sudah mulai melirik, dan sebagian negeri kafir sudah melirik. Ini agama apa, mereka mempelajarinya. Berbeda dengan kita yang lahir dalam keadaan Islam, itu banyak lalai. Sementara mereka lihat isu-isu, lalu mereka ingin cari tahu dan belajar. Berbeda. Itu makanya kita perhatikan orang-orang yang seperti itu Islamnya, itu terkadang kita yang dari lahir ini kalah. Kenapa? Karena kita sudah biasa lingkungan Islam. Nah, jadi kita tidak fokus belajar. Tidak fokus sebagaimana orang-orang yang mencari, orang-orang yang tidak awalnya tidak dilahirkan dari keluarga Islam, itu mereka mencari, mempelajari, baru mereka setelah itu yakin seyakin-yakinnya. Sementara kita tidak belajar sungguh-sungguh. Adapun yang anak-anak yang dititipkan itu sebagian yang sungguh-sungguh. Banyak dari mereka sebagaimana yang telah kita sentil sedikit waktu di bulan yang lalu, mereka adalah dikatakan tanda kutip ya korban keinginan orang tua. Orang tuanya ingin anaknya belajar tetapi kurang komunikasi, seolah-olah anaknya dibuang, dipenjarakan dengan istilah tanda kutip penjara suci. Jadi pondok itu pembuangan penjara suci kata mereka. Tetapi kalau kita ada komunikasi, kenapa dimasukkan di lembaga-lembaga pendidikan? Tentunya insya Allah itu jadi komunikasi dengan anak tadi. Ini bukan hanya sekedar dilihat, ditanya terus, kepedulian kita. Tapi begitulah, meskipun kita telah berusaha, mungkin ada sebagian yang alhamdulillah lanjut, dan ada sebagian yang terhenti. Kita berharap mudah-mudahan yang pernah dicelupkan, namanya dicelupkan ya, setelah pernah mencicipi belajar agama, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi mereka setelah kita tiada. Itu yang kita harapkan. Kita tidak banyak-banyak keinginan harus begini-begini, enggak. Tetapi setelah mereka tiada, anak-anak tersebut aset kita yang senantiasa mendoakan kita, memohonkan ampun kita, yang membuat kubur kita terang dan membuat amalan kita, maksudnya pahala kita bertambah. Karena doa anak yang saleh itu bermanfaat bagi orang tua yang telah wafat. Kembali kita ke pembahasan di sini. Jadi di sini disebutkan Abul Qasim. Abul Qasim adalah kunyah Nabi SAW. Karena Nabi SAW itu dari istrinya yang pertama yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dianugerahkan 2 putra. Yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah. 4 putri beliau, yakni Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah si bungsu. Jadi dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, beliau dianugerahkan 6 putra putri. Jadi salah satu yang laki-laki Qasim, itu makanya beliau diberi kunyah Abul Qasim. Abul Qasim.
Adapun anak beliau yang lain itu dari seorang budak, hadiah dari Muqawqis, ya, pembesar dari Mesir, Kibti, bernama Maria Al-Qibtiyah. Itu lahirlah putra beliau yang beliau beri nama sama dengan bapaknya, maksudnya bapak para nabi Ibrahim. Itu umurnya sampai 18 bulan. Jadi itu keturunan Nabi SAW. Yang laki-laki semuanya meninggal waktu kecil. Dan 3 putri Nabi SAW itu Nabi menyaksikan wafatnya. Baik itu Zainab yang dengan suami Abul As, kemudian Ummul Kulsum dulu ya, Ruqayyah dulu. Ruqayyah itu wafat tahun kedua di antara perang Badar, di sekitar perang Badar. Lalu Nabi nikahkan beliau dengan putrinya yang berikutnya, itu Utsman ya, suaminya Utsman bin Affan. Lalu Nabi nikahkan dengan putrinya yang lain yaitu Ummul Kulsum. Dan Ummul Kulsum wafat ketika setelah perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah. Sekitar perang Tabuk, entah sebelumnya entah sesudahnya, tahun ke-9 Hijriah. Sementara Nabi wafat di tahun ke-11 Hijriah. Hanya Fatimah yang menyaksikan Nabi wafat, adapun yang selainnya itu anak-anak Nabi dahulu meninggal. Dan di antara cucu-cucunya ada cucunya Abdullah, anak dari Ruqayyah, Umamah dan seterusnya. Bahkan Nabi menyaksikan cucunya yang wafat. Jadi adapun garis keturunannya itu kebanyakan dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan Adnan merupakan salah satu keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan kemudian Nabi Ismail, Nabi Ibrahim Al-Khalil. Itulah garis keturunan Nabi SAW sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi SAW adalah para penutup para nabi dan rasul, serta utusan Allah kepada seluruh manusia. Ini salah satu kelebihan Nabi SAW. Adapun nabi-nabi sebelumnya, rasul sebelumnya itu diutus hanya untuk kaumnya. Sementara Nabi SAW diutus baik itu terhadap orang yang berkulit hitam, berkulit putih, bermata sipit, bermata lebar, keriting dan seterusnya, kepada seluruhnya. Bahkan untuk jin dan manusia. Nabi SAW. Beliau SAW itu adalah seorang hamba. Tidak ada sifat-sifat ketuhanan bagi Nabi SAW. Sebagaimana umat-umat sebelumnya menganggap Uzair, orang Yahudi menganggap Uzair itu putra Allah. Begitu juga dengan orang Nasrani menganggap Isa itu putra Allah. Sementara Nabi SAW itu hanya hamba dan rasul. Ini dianggap ya, bukan sebenarnya, tapi dianggap oleh Yahudi dan Nasrani. Adapun dakwahnya sama dengan dakwah Nabi SAW. Dakwahnya tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau rasul yang tidak boleh didustakan. Jadi mendustakan Nabi SAW seolah-olah mendustakan seluruh nabi sebelumnya. Seolah-olah. Karena Nabi SAW adalah penutup para nabi, didustakan oleh umat sebelumnya, maka seolah-olah dia telah mendustakan. Misalnya orang-orang Bani Israel seolah-olah telah mendustakan Injil, Taurat, Zabur yang pernah turun kepada mereka. Beliau Nabi SAW adalah khairul ibad, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik hamba, makhluk yang paling utama dan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya paling tinggi dan kedudukannya paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Tadi telah kita sebutkan bahwasanya beliau diutus dari dua jenis, baik itu manusia dan jin. Dan beliau diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad illa, melainkan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada beliau berupa wahyu, kitabullah yang telah kita pelajari, kitab-kitab Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian Allah mengamanahkan agama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menugaskan kepada Nabi SAW untuk menyampaikan risalah dari Rabbul Alamin. Dan Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang maksum, yang dijaga dari kesalahan dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan dalam firman-Nya, yakni dalam surah An-Najm. Dalam surah An-Najm ayat ketiga sampai ayat yang keempat, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah yang diucapkan, jadi Nabi SAW, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Nabi SAW tidak keluar dari mulut Nabi SAW itu hawa nafsu. Baik itu yang Al-Quran, baik itu hadis, itu bukan sesuai hawa nafsu Nabi SAW. In huwa illa wahyu yuha, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi Nabi SAW mengucapkan kata-kata itu dibimbing oleh malaikat. Jadi tidak sembarangan yang keluar dari lisan Nabi SAW. Petunjuk. Di selain Nabi menyampaikan kepada umat ketika itu firman Allah Subhanahu wa taala berupa ayat-ayat Allah, dan juga hadis Nabi SAW merupakan wahyu yang diwahyukan juga selain firman Allah. Adapun bedanya, Al-Quran itu terjaga, Allah sendiri yang menjaganya. Adapun hadis Nabi SAW itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan ulama-ulama ahlul hadis. Jadi alhamdulillah ada ulama yang menjaga hadis Nabi SAW. Siapapun yang memalsukan, siapapun yang membuat hadis-hadis yang palsu atau hadis yang itu tidak boleh disandarkan penuh kepada Nabi SAW, yang derajatnya dhaif, maka itu diketahui. Ada ulama yang mengumpulkannya. Alhamdulillah, ini salah satu nikmat dari Allah, bagaimana agama ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang sahih-sahihnya seperti yang kita kenal dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, As-Sahihain, dua kitab sahih, kemudian 4 kitab sunan, Sunan At-Tirmizi, Abu Daud, kemudian Ibnu Majah dan An-Nasai. Kemudian itu kutubus sittah, ditambah 3 lagi, tis'ah. Di situ ada Muwatta Imam Malik, kemudian Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ad-Darimi. Apa itu saja? Enggak, masih banyak lagi. Kitab-kitab hadis masih banyak. Belum lagi Mustadrak Al-Hakim, belum lagi Mustakhraj, belum lagi Musannaf Ibnu Abi Syaibah, yang lain-lainnya. Belum lagi Mu'jamul Awsat, Mu'jamul Kabir, Shaghir yang disusun oleh Imam At-Tabrani. Masih banyak lagi. Itu makanya kata ulama, man talabal hadits faqad aflas. Barang siapa yang mempelajari ilmu hadis, maka dia akan bangkrut. Banyak kitabnya. Ini yang kita pelajari, misalnya di sini apa yang hadis arba'in ya. Nah, hadis arba'in itu salah satu permulaan ya, itu bagi tingkat awal dasar bagi mempelajari hadis Nabi SAW. Hadis arba'in an-Nawawiyah, begitu berkahnya matan yang mengumpulkan 42 hadis. Itu 42, ada 2 hadis yang dhaif di dalamnya, sampai hadis keberapa kita? 23.
Masya Allah. Sudah separuh jalan. Nanti di hadis 30-an sama 40-an itu ada hadis yang do'ef, 2 hadis yang do'ef. Kan tetapi orang Arab itu tidak bisa menyebutkan bertele-tele, misalnya yang inilah yang isnaini wa arba'in. Jadi mereka langsung saja arba'in gitu. 40. Padahal itu jumlahnya lebih 4. Dan ketika disyarah oleh Imam Ibnu Rajab Hambali dengan nama kitabnya Jamil Ulum wal Hikam, itu ditambahkan, digenapkan menjadi 50 hadis di dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam. Ikhwani fiddin adakumullah. Jadi kita telah mengetahui bahwasanya Nabi SAW itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sunnah wal jamaah beriman bahwasanya Allah taala mendukung, menguatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat-mukjizat yang nyata dan ayat-ayat yang jelas. Di antara mukjizat-mukjizat tersebut dan yang terbesar adalah Al-Qur'anul Karim. Itu sampai sekarang, sampai hari kiamat, sebelum semua tulisannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada masanya menjelang hari kiamat itu tidak ada lagi tulisannya. Jadi mushaf yang ada sama kita itu cuman kertas putih saja, tidak ada tulisannya lagi. Itu merupakan mukjizat yang paling besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan Al-Qur'an itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menantang manusia dengan kefasihan dan paling mendalam bahasanya. Tidak ada yang bisa menandingi. Itu bahkan ditantang oleh Nabi SAW. Dan begitu juga di dalam Al-Quran itu logika atau ilmu mantik yang disebut orang itu di dalam Al-Quran disuruh berpikir. Tazakkarun, tafakkarun, ta'kilun dan seterusnya. Itu diperintahkan di dalam Al-Quran. Kemudian selain Al-Quran, mukjizat Nabi SAW yang besar adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj, karena ketika peristiwa tersebut, selain Nabi SAW diperjalankan di malam hari, mulai di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Nabi SAW mengimami seluruh para Nabi dan Rasul ketika sholat di Aqsa, di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi SAW dimi'rajkan, disitulah diterima perintah yang kita sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Yang awalnya itu 50 waktu. Sehingga sebagaimana kita ingat di peristiwa Isra dan Mi'raj, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, lalu Nabi Musa menyarankan bahwasanya kaumnya yang kuat tidak sanggup, apalagi umat Nabi SAW yang kecil-kecil, yang lemah. Maka Nabi SAW berbolak-balik, akhirnya sampailah 5 rakaat. Jadi kita mengetahui pahala itu kelipatan 10. Meskipun 5 kali waktu, 5 waktu itu seolah-olah dikali 10, seolah-olah 50. Nah, jadi kan setiap pahala minimal ya itu 10 kali lipatnya. Jadi dikali 10 tetap kita melakukan 50 waktu. Itu secara pelipat gandaan pahala. Tetapi seandainya waktu 50 itu sampai sekarang kita salat terus kan. Sekali berapa? 24 jam, 24 jam salat terus. Jadi bagaimana mudahnya agama kita, mudahnya syariatnya, sehingga yang 50 rakaat menjadi 5 rakaat, bukan 50 rakaatnya, 50 waktu menjadi 5 waktu, yang sejatinya 50 waktu. Ikhwani fiddin a'adzakumullah, setelah Isra Mi'raj, di antara mukjizat, kita mengetahui mukjizat yang telah kita singgung, mukjizat adalah kejadian luar biasa bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau para nabi dan rasul itu bisa diulang-ulang mukjizatnya. Diulang, misalnya kejadian ini bisa diulang kembali. Tentunya dengan
dengan ini adalah suatu bukti dari Allah bahwasanya ini adalah memang utusan Allah. Adapun kejadian luar biasa bagi orang yang wali Allah, orang yang beriman dan bertakwa, itu namanya karomah. Dan adapun kejadian luar biasa yang dibantu oleh jin dan syaitan, itu namanya sihir, santet, tenung, yang ahli-ahli dunia klinik namanya itu, dukun dan seterusnya. Itu luar biasa juga, tetapi dibantu oleh jin dan syaitan. Kemudian masih banyak lagi, istilahnya Nabi SAW bisa memancarkan air di antara jari jemarinya, ini yang kecil-kecil ya. Dan masih banyak perkara-perkara gaib yang luar biasa, seperti makanan, yang makanan hanya sedikit, itu bisa ratusan yang menikmatinya. Ini di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan berikutnya adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pertama, ini dia keyakinan yang harus kita yakini dalam hati kita tanpa keraguan. Tanpa keraguan, sedikit pun tidak boleh ragu kita tentang pembahasan ini. Yaitu pertama, keumuman risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi risalah Nabi SAW itu umum untuk seluruh penduduk bumi, yang itu yang diwajibkan. Maksudnya yang diwajibkan seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya itu tidak diwajibkan. Yang diwajibkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin dan manusia itu seluruhnya dengan syariat Nabi SAW di akhir zaman. Isinya apa? Kebenaran. Yang pertama kebenaran, kemudian petunjuk dan cahaya yang terang. Adapun dalil yang menyebutkan keumuman risalah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam itu dalam surah Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni sesungguhnya aku Rasulullah, utusan Allah, ilaikum jami'a, kepadamu semuanya, seluruhnya. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Saba ayat yang ke-28, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi SAW di sabdanya yang mulia ini? U'titu khamsan la yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi, dianugerahi 5 perkara, yang mana 5 perkara tersebut itu belum diberikan kepada Nabi sebelum Nabi SAW. Ini salah satu di antara keistimewaan Nabi kita tercinta. Yang 5 perkara diberikan kepada Nabi yang belum pernah diberikan kepada utusan-utusan Allah sebelumnya, khusus kepada Nabi SAW. Di antaranya, nusirtu birru'bi masiratan syahr. Jadi Nabi yang pertama, kata Nabi SAW, aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh mendekatiku dari jarak sebulan perjalanan. Ini keistimewaan Nabi SAW. Belum lagi berhadapan, masih jarak 1 bulan perjalanan, itu sudah gentar musuh. Ini contohnya kan, misalnya ada suatu peristiwa, Nabi akan menyerang Khaybar misalnya. Khaybar salah satu
daerah yang itu adalah tempat pengusiran orang-orang Yahudi, di mana dahulu orang Yahudi itu bersama hidup di Madinah, di Yathrib. Akan tetapi mereka sendiri yang melanggar janji, akhirnya mereka terusir dari Khaybar dan diusir pula dari Khaybar. Itu banyak orang-orang benteng-benteng Yahudi di situ. Ketika Nabi SAW dapat berita dari orang-orang di Khaybar akan menyerang Khaybar, maka orang Khaybar sudah ketakutan. Belum berhadapan lagi. Ini salah satu keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat gentar musuh selama sejarah 1 bulan perjalanan. Kemudian keistimewaan yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura, yaitu aku diberikan bukan, tadi sudah ya. Yang kedua, dijadikan bumi bagiku sebagai tempat salat dan bersuci. Maksudnya seluruh permukaan bumi ini bisa dijadikan tempat salat. Tentunya kalau ada hadis yang lain, ada yang kecualinya. Hamam, toilet kan, kamar mandi, kemudian kuburan, itu tidak boleh. Kemudian apa lagi, kandang kandang onta dan seterusnya. Yang penting suci. Selain dari itu yang tidak boleh. Selagi itu suci, maksudnya suci, tidak ada yang membuatnya menjadi najis, maka situ dibolehkan. Dan seluruh permukaan bumi itu bisa untuk bersuci juga. Ya, maksudnya tayamum. Tayamum selain misalnya tidak menjumpai air atau ada uzur tidak bisa kena air, bisa bertayamum. Lalu kata Nabi SAW bahwasanya barang siapa fa ayyuma rajulin min ummati adraqathu salatu falyusal. Jadi ketika umat Nabi SAW mendapati waktu salat, maka hendaklah ia salat di dimanapun. Kalau orang-orang Kristen itu tidak bisa beribadah di gereja-gereja yang lainnya. Misalnya dia gereja HKBP saja. Gereja mati Mesius apa namanya, tetap jamaah itu sampai mati dia di situ, kecuali dia pindah juga diurusnya. Sementara kita seluruhnya bisa masjid manapun, bisa musola manapun bisa, kecuali yang ada larangnya, misalnya ada kubur di situ yang arah kiblat lagi kan. Kalau kita tidak tahu misalnya itu tidak masalah, tapi kalau sudah tahu lebih baik cari tempat masjid yang lain. Kemudian yang ketiga, yang khusus untuk Nabi SAW yang tidak ada di Rasul-Rasul sebelumnya, wahillat lil ghanaimu walam tahilla li ahadin qabli, yaitu dihalalkan ghanimah, rampasan perang bagiku dan tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumku. Jadi kalau ada di zaman dahulu hukum ketika sesuatu peperangan terjadi, harta seluruhnya itu milik yang menang, namanya ghanimah, harta rampasan perang. Itu dengan perlawanan. Kalau tanpa perlawanan namanya fai. Seperti di dalam pembagiannya itu ada di dalam surah Al-Hasyr atau di dalam surah Al-Anfal, fai. Nah, jadi ya, itu harta rampasan perang sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikumpulkan di suatu padang tempat terbuka, tidak boleh yang mengambil satu orang pun, maka seluruh harta rampasan perang itu disambar oleh petir sebelum Nabi SAW. Adapun ketika Nabi SAW, maka itu dibagi. Adapun seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya baru dibagi-bagi dengan pasukan-pasukan yang ikut serta. Di situ ada juga orang fakir miskin yang mendapatkannya. Tapi karena sudah berkumandang azan Isya, kita dengarkan kumandang azan dulu. Setelah itu insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita. Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Taib, tadi kita terhenti dari ghanimah, bahwasanya Nabi SAW uhillat liyal ghanaimu walam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan ghanimah, harta rampasan perang bagi Nabi SAW, dan tidak ada satupun dari Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu dihalalkan ghanimah. Peperangan, jihad di jalan Allah, hartanya itu menjadi harta rampasan perang, ghanimah, yang ada aturan pembagiannya. Yang berkuda, yang berjalan kaki, itu diatur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi SAW yang berikutnya, wa u'titu syafa'ah, wa u'titu syafa'ah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kekuasaan atau memberikan syafaat dengan izin Allah. Jadi syafaat itu syaratnya dua. Yang pertama harus izin Allah Subhanahu wa taala, yang kedua harus ridho Allah Subhanahu wa taala. La yashfa'u indahu illa bizni. Tidak ada syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW memberikan syafaat dengan izin Allah, dan orang yang diberikan syafaat oleh Nabi SAW itu dengan izin Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya, jadi Nabi SAW itu sebagai perantara jadinya antara syafaat, Allah yang memiliki syafaat,
lalu melalui perantara Nabi SAW dan yang menerima syafaat. Nah, itu dia. Apakah hanya Nabi saja? Enggak. Malaikat memberikan syafaat, para nabi, orang-orang soleh, kita semuanya insya Allah memberikan syafaat di hari kiamat. Tentu berbeda, tingkatannya tentu berbeda. Tentu berbeda. Itu makanya kita mengetahui bahwasanya ada seseorang yang mendapatkan syafaat karena satu majelis ketika di dunia, sehingga itu diberitahukan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, ketika di dunia si fulan ini satu majelis sama-sama belajar dengan kami. Nah, jadi bisa memberikan syafaat sebagai saksi, ya, saksi bahwasanya orang ini ketika di dunia adalah orang saleh, tetapi yang sangat ditakutkan adalah bagi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, para dai. Ini berat, karena mereka lah para dai, orang-orang yang ancamannya sangat berat apabila tidak ikhlas dalam berdakwah. Berat, jadi enak jadi penceramah, enggak. Semakin tinggi, semakin banyak pahalanya, semakin banyak pula ancamannya. Itu sampai perut orang-orang yang pardai itu terburai di hari kiamat, karena kebaikan disampaikan tetapi dia tidak mengamalkan. Dia melarang orang, dia yang melanggarnya. Waliyazubillah. Berat menjadi seorang dai. Meskipun keutamanya banyak, tetapi risikonya juga berat. Tentu di situ diminta keikhlasan. Keikhlasan dalam berdakwah. Ini keikhlasan itu bukan amplop, menerima amplop dengan tidak menerima amplop. Enggak. Keikhlasan itu benar-benar hanya mengharapkan pahala di sisi Allah. Terkadang orang tidak menerima amplop, tetapi dalam hatinya, enggak tahu ya syawak dah. Ini enggak benar ini, seperti ini. Berat. Jadi memang niat itu memang sesuatu yang berat. Jadi jangan faktor seorang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ini diterima amplop, diterima enggak ikhlas, belum tentu. Siapa tahu dia yang menerima amplop ikhlas, karena apa? Pertama, menyampaikan benar-benar itu tugas dipilih oleh Allah untuk menyampaikan agama Allah. Kemudian amplop tersebut itu nomor sekian, enggak ada istilahnya, enggak jadi faktor utama. Lalu itu dibutuhkan juga dengan keluarganya. Kita mengetahui tidak semua ustadz-ustadz kita itu yang maisyahnya yang banyak itu. Istilahnya kalau mungkin sebagian yang kita nampakkan mobil mewah itu ada. Kalau kita di Pekanbaru, ya. Tapi ada juga yang kita menangis melihatnya. Kita menangis melihatnya, apalagi ditambah kadang-kadang tahiyatan enggak, berita-berita kita enggak tahu juga ada sesuatu yang sekian bulan gajinya belum diterima di pondok misalnya. Ini siapa yang bisa hidup bertahan yang seperti ini? Jadi banyak cerita-cerita seperti ini, dan banyak juga tantangan bagi seorang yang berdakwah di jalan Allah. Apakah mundur kita saat? Enggak. Istilahnya kita tetap berusaha, dan tentunya senantiasa berusaha dengan ikhlas. Nah, ini dia. Senantiasa bergulat, muncul, minta kepada Allah keikhlasan di dalam apa yang kita amalkan. Baik itu apapun, sekecil apapun, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan amalan tersebut, menganugerahkan amalan tersebut, walaupun hanya sekecil apapun. Ini memang berat masalah ini. Jangankan kita, mungkin di hadis yang pertama sudah disampaikan, di hadis innamal a'malu binniyat, di hadis arba'in, bagaimana beratnya suatu keikhlasan tersebut. Bahkan ulama, bukan ulama di zaman kita, tetapi di zaman generasi tabi'in, yang mereka dekat jarak hidupnya dengan Nabi SAW, berguru dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, itu yang mereka keluhkan. Tidak ada la asyaddu minni illa niyah. Tidak ada yang berat bagiku ini kecuali niat.
Jadi kalau kita mudah itu niat ikhlas itu enggak benar itu. Berat. Sangatlah berat. Ikhwani fi din a'adzakumullah. Lalu kita kembali ke syafaat tadi. Syafaat yang khusus untuk Nabi SAW adalah syafaatul uzma. Syafaat uzma, syafaat yang agung, telah pernah kita singgung itu di hari kiamat, yang kita singkat saja ya, yang mana orang mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi Adam menolaknya karena telah berbuat dosa, kemudian Nabi Nuh menolaknya juga, kemudian Nabi Ibrahim juga menolaknya juga, kemudian kepada Nabi Musa menolaknya juga, terakhir kepada Nabi Isa menolaknya juga, lalu disarankan oleh Nabi Isa agar mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ini dia yang syafatul uzma. Lalu Nabi SAW menuju ke aras, Nabi bersujud saking lamanya, dan bahkan Nabi diilhamkan memuji Allah yang belum pernah Nabi ucapkan ketika di dunia, sampai yang Allah inginkan. Sampai Allah inginkan, maksudnya setelah Allah berfirman, ya Muhammad irfa' rasak, wahai Muhammad angkatlah kepalamu. Setelah itu Nabi SAW disuruh meminta. Nabi SAW disuruh ketika itu apa yang diinginkan oleh Nabi SAW, lalu Nabi SAW meminta agar ditegakkan hisab. Baru ditegakkan hisab, yang mana kita semuanya dikumpulkan di yaumil mahsyar, tidak tahu keadaannya. Itu selama 50.000 tahun kita tidak tahu arah itu, sampai ditegakkan hisab. Hisab kita masing-masing ditimbang, ada mizannya dan neracanya. Adapun syafaat-syafaat yang lain itu banyak sekali, sebagaimana tidak mungkin kita jelaskan. Yang penting itu syafaat itu harus dengan izin Allah dan redha Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat yang khusus untuk Nabi, maksudnya itu adalah syafaatul uzma, yang tidak ada dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Kemudian yang terakhir, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Adapun nabi-nabi diutus hanya untuk kaumnya saja. Wa bu'itsu ila nasi 'ammah. Adapun aku diutus, kata Nabi SAW, untuk seluruh manusia. Nah, ini 5 keistimewaan Nabi SAW, atau 5 perkara yang belum pernah didapatkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi, bahwasanya ada rasa takut oleh musuh sepanjang selama 1 bulan perjalanan. Kemudian dijadikan bumi sebagai tempat salat dan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga, dihalalkannya harta rampasan perang. Kemudian yang keempat, syafaatul uzma, itu diizinkan kepada Nabi SAW. Yang kelima, itu nabi-nabi diutus untuk kaumnya saja, sementara Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh manusia. Kemudian ahlu sunnah wal jamaah mengimani dan meyakini bahwasanya beliau adalah hamba dan utusan Allah. Ahlu sunnah menyaksikan dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang paling mulia dan penghulu seluruh makhluk. Beliau SAW adalah hamba Allah dan utusannya, dan sifat ini, yaitu hamba dan Rasulnya, untuk menolak adanya sifat antara dua. Yang pertama ghulu, melampaui batas. Yang kedua tafrid, melalaikan hak-hak beliau SAW. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu di tengah-tengah, di antara ghulu dan tafrid. Kalau ghulu itu berlebihan, tafrid itu melecehkan. Di antara itulah ahlu sunnah wal jamaah, antara abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Dia hamba sebagaimana kita manusia, tetapi dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mencintai Rasulullah SAW adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Ini harus diperhatikan, mencintai Nabi SAW hukumnya wajib, dan itu termasuk daripada perkara keimanan. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidaklah beriman, maksudnya tidak beriman di sini maksudnya tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya
min walidih, melebihi kecintanya kepada orang tuanya, wa waladih, daripada anak-anaknya, kemudian wan nasi ajmain, dan daripada manusia seluruhnya. Itulah kecintaan kepada Nabi SAW. Dan kita pernah mengetahui bahwasanya Umar pernah berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada manusia setelah diriku. Jadi Umar mengatakan beliau mencintai Nabi SAW setelah dirinya. Jadi Umar mencintai dirinya dulu, baru Nabi SAW. Belum wahai Umar. Jadi Nabi SAW menganggap cinta tersebut belumlah dikatakan cinta seorang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu diralat oleh Umar, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Itu baru Umar. Jadi Umar pernah mengatakan Nabi paling dicintainya, tetapi setelah dirinya. Namun Nabi menganggap cinta tersebut masih kurang, masih dalam cinta yang salah. Setelah diralat oleh Umar bahwasanya dia mencintai Nabi SAW melebihi dirinya, barulah itu cinta yang benar kepada Nabi SAW. Sebagaimana di hadis tadi, la yu'minu halakum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Jadi tidaklah sempurna keimanan seseorang sebelum dia mencintaiku, kata Nabi SAW, melebihi kepada orang tuanya, anaknya, dan kepada manusia seluruhnya. Siapa yang paling dicintai? Kalau ada orang yang bertanya, kalau dalam masalah agama tentunya ya, itu Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling kita cintai, wajib kita yakini Nabi Muhammad SAW. Itulah dia akidah Ahlussunnah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW yang paling dicintai. Lalu sekarang Nabi SAW sudah wafat, bagaimana mencintai Nabi SAW? Ya tentunya dengan yang beliau tinggalkan, syariat beliau SAW, sunnah Nabi SAW. Itulah yang kita amalkan. Yang bagaimana Nabi SAW mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, seperti itu juga ibadah kita. Kita harus menjadikan Nabi acuannya, bukan manusia yang lainnya, tetapi Nabi Muhammad SAW. Itulah kedudukan Nabi SAW setelah beliau wafat. Kita pelajari apa yang telah beliau tinggalkan, yang telah dikumpulkan oleh para ulama, tentunya dengan tidak akan kita ketahui tanpa harus belajar kita. Istilahnya harus belajar. Tidak belajar tidak akan mungkin kita mengetahuinya. Itu makanya para ulama dahulu menghabiskan umurnya dengan belajar. Kebiasaan orang-orang di zaman dahulu, zaman keemasan, maksudnya zaman ilmu itu memang dicari. Itu bukan sekejap ya, bukan sebentar. Jadi kebiasaan mereka dalam talabul ilmi itu rihlah, meninggalkan negeri asal mereka. Misalnya orang-orang di Irak, misalnya berasal dari Basrah. Ketika meninggalkan Basrah, itu kembali itu bukan 4 tahun lagi pulang, ini enggak. Tetapi sudah memutih rambut jenggolnya, baru dia pulang. Begitu orang belajar dahulu. Kalau kita belajarnya berapa? 40 tahun? Enggak, 4 jam, 4 bulan. 40 menit sudah resah. Ustaz ini lama kali ini. udah azan pula orangnya. Kita nunggu imam belum datang. Tapi ada tahsin gitu kan. Takutnya imamnya sengaja pula lambat-lambat nih. Kita nunggu imam baru kita insya Allah selesai kajiannya. Baik, kita lanjutkan. Ada sedikit lagi pembahasan. Tadi yang kedua ya. Yang pertama keumuman risalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua mencintai Rasulullah SAW adalah wajib, termasuk dari bagian dari iman. Yang ketiga, Ahlus Sunnah bersaksi dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi alaihimussalam. Ini harus diyakini. Jadi setiap orang yang mendakwahkan adanya kenabian sesudah Nabi SAW
maka demikian itu adalah kufur. Kufur, sesat. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab menyebutkan perihal Nabi SAW adalah penutup para nabi. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jadi Nabi SAW menggambarkan adanya Dajjal. Maksudnya Dajjal bukan Dajjal yang turun di hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat besar. Bukan, tetapi Dajjal pendusta yang mengaku sebagai Nabi. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun." Apa kata Nabi SAW? Dan sesungguhnya akan muncul pada umatku pendusta yang jumlahnya 30 orang. Jadi yang mengaku Nabi SAW dari umat Nabi SAW itu jumlahnya 30 orang. Di zaman Nabi ada beberapa, di antaranya Musailamah Al-Kadzab. Di zaman Nabi sudah ada, dan itu diperangi di zaman Abu Bakar. Itu jumlahnya 30. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Mereka semua mengaku sebagai nabi. Nah, di Sunda ada ya. Siapa? Muhammad Musaddiq siapa? Di Jawa Barat. Muhammad Musaddiq siapa? Dulu ada juga yang mengaku sampai ajaran 2011 berapa tuh? Elia Eden mengaku Tuhan atau mengaku nabi itu? Atau mengaku malaikat? Nah, jadi banyak yang mengaku nabi, itu jumlahnya sampai 30 kata Nabi SAW. Itu di zaman Nabi sudah ada, mulai Musailamah Al-Kadzab, dan itu diperangi oleh di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Jadi kata Nabi SAW, aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li khamsatu asma." Ini sebenarnya masih banyak ini dikumpulkan nama-nama Nabi SAW, itu banyak sekali. Cuman ini mungkin ini tidak dibawakan semuanya. Di sini disebutkan hanya 5. Li khamsatu asma. Aku memiliki 5 nama kata Nabi SAW. Anna Muhammad. Aku adalah Muhammad. Wa Ahmad. Ahmad kita ketahui dalam surah As-Saff ya. Min ba'di ismu Ahmad. Tahu-tahunya datang Ahmadiyah kan? Ahmad siapa? Yang dari India. Mengaku juga itu, ini ada dalilnya Ahmad. Padahal itu Ahmad maksudnya Nabi Muhammad SAW. Wa anal mahi alladhi yamhullahi bihil kufur. Jadi Nabi SAW juga al-mahi maksudnya penghapus, di mana melalui perantaraan Nabi Allah menghapus kekufuran. Wa anal hashir. Nabi itu disebut juga namanya al-hashir, yaitu pengumpul. Alladhi yuhsyarun nasu ala qadami, yang mana manusia akan dikumpulkan di hadapanku. Wa anal aqibu laisa ba'di nabi. Aku juga mempunyai nama al-aqib. Tidak ada lagi nabi yang datang sesudahku. Itu puluhan nama Nabi SAW. Kalau kita lihat di nama-nama Nabi, ada namanya Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah, dan nama-nama sifat-sifat Nabi SAW yang lainnya itu banyak. Itu banyak, ini hanya disebutkan 5 di sini. Taib. Jadi kalau ada kesempatan yang ada buku di sini disebutkan di footnote, dilihat di footnote itu Mirza Ghulam Ahmad tadi ya, Al-Qadiani Al-Hindi. Ini bisa dilihat di footnote halaman 229. Kalau ada kesempatan silahkan dibaca bagaimana itu adalah dihukumi kafir karena dia telah mengaku sebagai nabi.
Jadi ini ada disebutkan keyakinan-keyakinannya, ada 6 keyakinan dari Ahmadiyah. Maka bagi yang ada kesempatan, disitulah kesesatannya. Ini bukan untuk diikuti, tetapi kesesatan, nanti salah tafsir pula. Kesesatan dari Ahmadiyah. Yang keempat, dan ini poin yang terakhir yang kita pelajari di malam berbahagia ini, imam kita sudah datang kan? Tandanya imam datang. Ahlu sunnah berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui masalah yang gaib semasa hidupnya, kecuali yang diberitahu atau diajarkan oleh Allah Azza wa Jal, apalagi setelah beliau wafat. Ketika Nabi SAW itu hidup, Nabi tidak mengetahui perihal yang gaib, kecuali yang dikhabarkan, yang diwahyukan, yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-An'am ayat 50, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah padaku. Wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak. Dan aku tidak mengetahui yang gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa beliau tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Inni attabi'u illa ma yuha ilai. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi ini mengapa Nabi mengatakan demikian? Karena yang mengetahui perihal yang gaib tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui perihal yang gaib. Nabi SAW mengetahuinya kalau itu diberitahu. Kalau tidak, Nabi tidak mengetahuinya. Salah satu contoh peristiwa kalau kita lihat sirah Nabawiyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika kalungnya yang dipinjam kepada saudarinya itu hilang. Padahal itu di bawah tunggangannya. Seandainya Nabi SAW mengetahui perihal yang gaib, itu ada tuh Aisyah itu di bawah itu. Tapi Nabi SAW tidak mengetahuinya. Nah, itu salah satunya. Atau pernah kita sampaikan, takutnya diulang-ulang, tapi tidak apa-apa. Ini cerita dari ustadz kita, dan ini beliau dengan teman-teman beliau, kita tidak sebutkan ustadznya ya. Beliau ingin menguji benar nak para dukun ini mengetahui perihal gaib atau tidak. Jadi pergilah ke dukun menanyakan perihal dompetnya yang hilang. Kan dukun itu mendakwahkan dirinya mengetahui hal yang gaib. Lalu disebutkan bahwasanya ini tempatnya di sini dengan mantra-mantranya lah. Teman sang ustadz kita ini hampir tertawa. Karena apa? Karena dia hanya berbohong mengatakan dompetnya hilang, padahal dompetnya ada. Tetapi analisa dari dukun itu, ini jatuhnya di sini. Nah, ini bagaimana mereka itu berbohong. Tidak sebenarnya. Dan kita sudah singgung, satu kebenaran itu mereka bisa membuat 100 kebohongan. Mencuri berita dari langit, jadi jin itu mencuri berita dari langit, lalu ada satu kebenaran disampaikannya kepada sekutu-sekutunya, para jin, tukang sihir dan seterusnya, para dukun, dengan satu kebenaran itu ratusan kebohongan yang dibungkusnya. Memang ada sesekali, benar, tepat prediksinya, itu satu kebenaran, tetapi selebihnya bohong. Ada sebuah kisah dialog yang sangat pendek, dialog yang terlalu, kita mengetahui dialog itu panjang biasanya, ini terlalu singkat. Itu dialog antara orang yang mengaku perihal yang gaib, anggap namanya dukun, dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala. Suatu dialog. Jadi dia ingin menantang Syekh bahwasanya dia mengetahui perihal yang gaib katanya. Lalu dimulailah ditentukan tempatnya, waktunya, tentu disaksikan oleh orang-orang dengan media di zaman dahulu. Lalu mulailah dialog. Kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala, kita insya Allah akan melakukan dialog ini, diskusi ini, jadi semacam ada saling
saling apa namanya tuh, tukar-tukar pembicaraan. Kata Syekh Al-Albani memulainya, kita akan adakan dialog ini dengan ada syaratnya. Lalu ditanyakan oleh sang dukun, apa syaratnya? Dah selesai. Dia ngaku mengetahui yang gaib, tapi bertanya syaratnya, kan? Jadi sudah selesai dialognya. Berarti tidak mengetahui perihal yang gaib, kata Syekh Al-Albani. Hanya sesingkat itu. Ini dialog yang paling singkat. Jadi paham kan Bapak? Jadi saya mengatakan kepada dukun, ada syaratnya dialog ini. Jadi dukunnya bertanya, apa syaratnya? Berarti tidak mengetahui yang gaib dia kan? Untuk apa diteruskan gitu? Taib. Kemudian Rasulullah SAW tidak mengetahui masalah gaib, maka apalagi orang lain. Nabi SAW tidak mengetahui hal yang gaib, apalagi yang lain. Jadi salah satu bentuk definisi dari Tauhid, salah satunya selain iblis laknatullah alaihi, yaitu orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Itu Tauhid. Tauhid sesuatu yang kalau kita ikuti berarti itu adalah sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi penyembahan itu bukan sujud saja. Ketika seseorang itu mengatakan A lalu kita ikuti, tetapi itu bukan itu kesalahan, berarti kita telah menyembahnya. Sebagaimana Adi bin Abi Hatim, salah seorang Yahudi dahulunya, dalam surah At-Taubah, ittakhadhu min ahbarikum wa ruhbanakum arbaba min dunillah, dalam surah Taubah. Jadi mereka menjadikan rahib-rahib mereka, orang-orang soleh mereka, pendeta-pendeta mereka adalah Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Ketika itu kata Adi bin Abi Hatim, ya Rasulullah, Adi bin Hatim ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah rahib-rahib kami, pendeta-pendeta kami, orang-orang alim kami. Lalu kata Nabi SAW, bukankah ketika Allah menghalalkan pendeta-pendeta kalian itu mengharamkan kalian ikuti kata pendeta kalian? Ketika Allah mengharamkan lalu dihalalkan oleh pendeta kalian, kalian ikuti pendeta kalian? Iya katanya. Itulah bentuk ibadah tersebut. Jadi ibadah itu bukan sujud saja. Ketika Allah mengharamkan, dihalalkan oleh pendeta-pendeta orang Yahudi, diikuti oleh orang-orang pengikutnya, maka itu adalah penyembahan. Nah, kalau begitu, itulah penyembahan kata Rasulullah SAW kepada mantan yang dahulunya dia adalah ahlul kitab. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW yang mana kita dari awal tadi kita ketahui manusia yang paling ini penghulunya anak cucu Adam dan seterusnya, keutamaan yang tadi lalu disinggung di sini tidak mengetahui perihal yang gaib. Lalu bagaimana selain Nabi Muhammad SAW? Nah, ini membuat kita berpikir ternyata orang-orang yang mengaku mengetahui perihal yang gaib itu adalah bantuan dari jin dan syaitan. Waliyadzubillah. Mereka bersekutu dengan musuh Allah Subhanahu wa taala. Bersekutu dengan musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada satupun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Terakhir, ayat yang terakhir yang kita bahas di bab ini, yang poin yang ke-20 berapa tadi? 23 ya? Ya, poin yang ke-23 di Syarah Aqidah Ahlussunnah. Ayat yang terakhir dalam surah Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat illa ma syaa Allah, kecuali atas kehendak Allah. Jadi Nabi SAW tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat kecuali atas kehendak Allah Subhanahu. Walau kuntu a'lamul ghaiba la taksartu minal khairi wa ma massani as-su. Lalu kata Nabi SAW menyebutkan sekiranya aku mengetahui yang gaib. Ini firman Allah Subhanahu wa taala,
sekiranya Nabi SAW mengetahui perihal yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak ditimpa bahaya. Nah, jadi Nabi SAW ditimpa bahaya. Peristiwa perang Uhud, kemudian Nabi SAW ketika berdakwah luar Mekah ke Taif, Nabi berdarah. Nah, jadi tentunya Nabi tidak ditimpa bahaya, tetapi Nabi tetap ditimpa bahaya. Lalu in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Di akhir ayat ini ditutup, kata Allah memerintahkan Nabi menyebutkan kepada umat ketika itu dan kepada kita yang mempelajari ayat ini, aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi Nabi pemberi peringatan, mengingatkan kepada umat tentang bahaya di akhirat. Kalau ini dilakukan, ini diingatkan oleh Nabi, jangan lakukan. Lalu Nabi membawa berita gembira, kalau ini dilakukan masuk surga, kalau ini dilakukan masuk surga. Itulah tugas Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, poin yang ke-23 kita selesaikan di malam ini. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini bertambah yakin kita dengan bahwasanya Nabi SAW adalah utusan Allah tentunya, dan menambahkan kecintaan kita. Dan kita pelajari apa yang telah Nabi wariskan, yaitu berupa ilmu, kitab Allah dan sunnahnya. Kita pelajari dengan semangat, bahwasanya dengan kita mempelajari agama Allah, berarti kita mencintai Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, maka kita akhiri pelajaran kita. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan ya, yang pekan keempat insyaallah kita lanjutkan di pekan depan insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan ini kalau dapat komatnya rupanya waktu semakin cepat, buru-buru, jadi buru-buru. Mudah-mudahan diberikanlah kemudahan. Biasanya 6:30, sekarang jam 6 lewat berapa? Memang belum lagi kami dari pasar pusat, itu banyak kendala juga. Tapi kalau mau nunggu enggak apa-apa, sholat dulu di masjid sana ya. Terburu-buru rasanya. Biasanya kan santai, sekarang terburu. Udah selesai, udah ini, udah komat, agak buru-buru. Tapi mudah-mudahan Allah mudahkan. Biasanya lama-kelamaan berlalunya Rabiul Akhir, masuk Jamadil Awal, Jamadil Akhir, itu lambat kembali biasanya. Tapi ini penyesuaian, istilahnya biasanya tutup toko jam sekian, rupanya dekat dengan waktu maghrib. Mungkin dicepatkan tutupnya supaya bisa terkejar maghrib di sini insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dengan upaya kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.